wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam Bu Fani. Malam Bu Fani. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Gimana? Sehat ya? Sehat. Sehat Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita dengan baik. Dan pesan Ibu, tetap patuhi protokol kesehatan pada masa pandemi ini. Semoga kita selalu terhindar dari bahaya virus corona. Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan. Selamat malam Bu. Iya, selamat malam Radit. Selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan bahwa kita juga harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nikmat itu banyak sekali, salah satunya nikmat kesehatan ya. Sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu walaupun secara virtual. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Silakan malam ini siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Aurel, oke Aurel, silakan Aurel. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya Aurel. Sama-sama Bu Fani. Baik, seperti biasa, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Ibu sebut nomor absen ya, diingat-ingat. Nomor absen 1. Ada Bu. Iya, terima kasih Radit. Absen 2. Hadir Bu. Terima kasih Aisyah. Absen 3. Hadir. Terima kasih Angelin. Absen 4. Oke, belum ada. Absen 5. Hadir Bu. Terima kasih Asyifa. Absen 27. Hadir Bu. Terima kasih Reza. Absen 28. Hadir Bu. Terima kasih Fani. Absen 29 Violeta. Belum ada? Oke. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di kelas virtual pada malam hari ini. Pesan Ibu, tetap semangat belajar. Ini sudah bulan April. Tidak lama lagi akan memasuki ulangan akhir ya, penilaian akhir semester 2. Jadi tetap semangat walaupun belajar dari rumah, jangan pernah malas untuk membaca dan berlatih soal. Nah, seperti biasa, untuk meningkatkan rasa atau jiwa cinta tanah air kepada Indonesia, kita nyanyikan sebuah lagu. Malam ini kita akan menyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Sebelum kita mulai bernyanyi, please attention. Yang pertama, silahkan nanti di-mute-kan mikrofon apabila tidak berbicara atau menjawab atau sedang menyampaikan pendapat. Kemudian nanti kalian bisa unmute atau on-kan mikrofon kalian ketika kalian ingin berbicara, menyampaikan pendapat, menjawab, ataupun bertanya. Selanjutnya, Ibu harapkan kalian bisa on kamera selama kegiatan pembelajaran. Itu ya. Oke Bu. Yuk, kita bernyanyi bersama. Silahkan mikrofonnya di-on-kan. Ku lihat ibu
Yuli. Sorry. Air matamu Mas intan yang hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang merintih dan Pada malam hari ini, kita akan belajar pada tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Ibu mau tanya, apakah kalian sudah membaca bahan ajar yang Ibu bagikan? Iya. Sudah? Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Barangkali tadi ketika kalian sedang membaca ada hal-hal yang belum dipahami. Enggak, Bu. Enggak, belum ada. Sudah, Bu. Iya. Oke. Kemarin, pada pertemuan kemarin kita telah belajar mengenai kegunaan peralatan listrik, kemudian juga ada sumber daya alam, ya kan? Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi peralatan listrik yang telah kalian identifikasi kemarin itu menggunakan sumber energi apa ya? Kemudian perubahan energi apa ya yang terjadi ketika kalian menggunakan peralatan listrik yang ada di rumah kalian? Selanjutnya kita juga akan mempelajari lebih dalam mengenai sumber daya alam, kemudian jenis sumber daya alam berdasarkan bendanya, dan kemudian kita juga akan belajar mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Nah, tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini dapat kalian lihat di layar PowerPoint yang sudah Ibu bagikan. Jadi yang pertama, harapannya setelah kalian belajar, nanti kalian dapat mengidentifikasi sumber energi yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis perubahan energi dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, kalian dapat menyajikan sumber energi dan perubahannya dalam bentuk tabel. Yang ketujuh, kalian dapat menguraikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Kemudian yang ke-8, kalian dapat mengumpulkan informasi pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Dan yang terakhir, kalian dapat melaporkan hasil wawancara pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non-hayati dalam bentuk teks tulis. Oke, Ibu akan menampilkan lagi. Masih ingat ini apa? Mana? Ini. Masih ingat ini apa? Lampu. Ya, Lampu. 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 Nah, coba perhatikan pertanyaan Ibu itu. Apa sumber energi yang digunakan lampu ini? Sumbernya Sumber energi listrik. iya, betul sekali yang disampaikan teman-teman. Energi listrik. Aisyah, Aurel, Melisa. Betul sekali. Sumber energi yang digunakan lampu ini adalah energi listrik. Kemudian, nah, apa perubahan energi yang terjadi? Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, ya, ada lagi pendapat dengan Energi listrik ke energi panas. panas. Ya. Ini lampu. Harusnya cahaya. Nah, yang tepat adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, ini kan menghasilkan cahaya. Aduh, silau. Ya kan? Menghasilkan cahaya. Oke, tepat sekali.
Selanjutnya, Ibu punya lagi. Sebentar. Aduh, apa ini? Blender. Blender. Sampai Oke, blender. Pertanyaan yang pertama, apa sumber energi yang digunakan blender ini? listrik. Oke, Listrik. listrik, betul sekali, listrik. Listrik. Kemudian, apa perubahan energi yang terjadi? Listrik menjadi gerak. Listrik menjadi gerak. Listrik menjadi gerak. Ada yang lain? Pendapat lain? Listrik menjadi panas. Panas? Apakah ini kalau dihidupkan akan menjadi panas? Enggak. Enggak kan? Ini jadinya bunyinya. Nah, Maaf Bu, salah baca. oh baca. Oke, betul. Ini adalah perubahan yang terjadi pada blender, yaitu perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Tepat sekali. Nah, dari tadi ada yang mengatakan perubahan energinya dari listrik menjadi panas. Nah, kira-kira kalau perubahan energi listrik menjadi panas itu contohnya apa ya? Magicom. Magicom. Apa? Magicom. Terus? Magicom, setrika. Setrika. Terus? Open. Kompor kompor. Kompor. Ya, lalu? Ada lagi nggak? Nah, kalian udah bisa membedakan ya antara perubahan dari listrik menjadi gerak dan listrik menjadi panas. Sudah, Bu. Oke. Dah. Kalau listrik jadi gerak, selain blender ada apa aja? Kipas angin. Kipas angin. Lalu? Kalau buat kue, pakai apa? Mixer. Ya, betul sekali. Mixer. Ada lagi? Mesin cuci, Bu. Iya, bisa. Mesin cuci. Nah, itu adalah beberapa contoh peralatan listrik yang mengalami perubahan energi. Oke. Nah, coba. Ada sebuah pernyataan. Di sini perubahan energi. Yang pertama adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Oke, yang pertama. Nah, contohnya apa ya? Peralatan yang mengalami perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Siapa yang ingin berpendapat? Lampu. Oke, lampu. Kemudian ada apa lagi? Televisi bisa nggak? Bisa. 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 Televisi bisa. Dia kan juga mengeluarkan Ya, nggak ya? cahaya dari layar. Cahaya. Ya kan? Iya. Selanjutnya apa lagi? Selain lampu, kemudian televisi, ada apa lagi? Komputer bisa nggak ya? Komputer. Bisa. Komputer itu kan terhubung ke listrik. Kalau Oh iya, listrik. tidak dihubungkan ke listrik, dia tidak bisa hidup. Beda dengan laptop. Kalau laptop listrik dia bisa hidup karena dia bisa charge. Tapi kalau komputer dia harus terhubung dengan listrik. Nah, itu kan komputer juga bisa mengeluarkan cahaya dari layarnya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Yang kedua, apa contohnya ya peralatan yang mengalami perubahan dari energi kimia menjadi energi cahaya? Kimia. Iya. Center. Iya. Oke, betul. Center. Apa? Remote, Bu. Oke, Remote. betul, Rosi. Remote. Ada lagi? Kemudian yang terakhir, contohnya apa ya peralatan yang mengalami perubahan energi listrik menjadi energi panas? Setrika baju. Setrika Microwave. baju, microwave, Oven. Oke, oven.
Tadi Aisyah bilang apa? Magicom, Bu. Magic apa? Pengering rambut. Hair dryer, pengering rambut. Rice cooker bisa, magicom bisa. Oke, tepat sekali apa yang kalian sampaikan tadi. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Terima kasih sudah menjawab. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, untuk memahami lebih dalam, coba kita perhatikan video ini secara bersama-sama. Halo semua, kali ini Ibu Fani akan menjelaskan mengenai perubahan energi. Namun sebelumnya, tahukah kalian apa itu energi? Ya, tepat sekali. Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Energi dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya loh. Yang keenam yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan dari energi listrik dan menjadi energi gerak juga banyak contohnya ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 3 di antaranya yaitu adalah blender. Yang kedua Kipas yaitu angin. kipas angin. Dan yang ketiga adalah mixer. Nah, itu adalah beberapa contoh peralatan yang mengalami perubahan energi. Nah, coba tadi kalau perubahan energi dari angin menjadi gerak, apa contohnya? Kincir angin. Kincir angin. Ada lagi? Kapal. Perahu. Perahu. nelayan. Oke, jadi dari angin dia nanti akan bergerak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai perubahan energi? Enggak, Bu. Enggak? Belum ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, kalau belum, Ibu lanjutkan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang banyak dan beragam. Nah, sumber daya alam tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, di mana setiap daerah itu memiliki kekhasan tersendiri. Nah, ayo kita berdiskusi. Nah, coba. Sumber daya alam itu dibedakan menjadi apa saja ya? Sumber daya alam yang Dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, Bu. Oke, betul Radit. Itulah jawaban yang Ibu inginkan. Jadi, sumber daya alam dibedakan menjadi apa saja ya? Nah, seperti yang dikatakan Radit tadi. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, jempol untuk Radit. Terima kasih Radit. Selanjutnya, Sama, Bu. nah, apa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Pohon. Pohon apa? Semua pohon. Semua pohon. Oke, bisa. Semua pohon. Jadi misalnya ada pohon Cendana. ada mangga, ada pohon rambutan, seperti itu ya. Pisang. Selain itu, pisang. Ada lagi, banyak sekali loh yang dapat diperbarui. Mangga, Bu. Mangga. Ada lagi, Durian. Bu, jambu. durian, jambu. Ada Ayam, Bu. Bebek, kerbau, iya, betul sekali. Batu bata. Oke, betul sekali. Jadi,
contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu ada tumbuh-tumbuhan, tadi seperti yang kalian sampaikan ya, ada pohon mangga, rambutan, durian, jati, kopi, coklat, dan lain-lain. Kemudian juga ada hewan, ada kambing, ayam, sapi, kerbau, ikan, kepiting, dan masih banyak lagi yang telah kalian sampaikan tadi. Termasuk dalam hasil apa contoh yang kalian sebutkan? Padi, jagung, kedelai itu termasuk jenis apa? Pertanian. Dapat diperbaharui atau tidak? Dapat diperbarui. Oke, dapat diperbarui. Selanjutnya, kalau misalnya ada jati, ada rotan, ada mahoni, damar, itu dapat diperbaharui atau tidak? Dapat. Termasuk dalam jenis apa? Tidak. Hutan Bu, hasil hutan. Apa? Hasil hutan? Hasil hutan. Ya, betul sekali. Itu termasuk ke dalam jenis hutan. Selanjutnya, nah, apa contoh sumber daya Apa alam contoh yang sumber tidak daya? dapat diperbaharui? Ya salam. Udara. Ya salam. Terus Batu bara. batu bara. Minyak bumi. Ya, betul. Minyak bumi. Ada apa lagi? Logam. Logam. Emas. Emas. Berlian. Berlian. Oke. Anak-anak, kalian tadi telah mengetahui berbagai sumber energi. Nah, kalian dapat menggali informasi mengenai sumber energi lain melalui kegiatan wawancara dengan orang di sekeliling kalian. Nah, dalam kegiatan wawancara terdapat hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam melakukan kegiatan wawancara. Nah, kira-kira hal-hal apa saja ya yang perlu diperhatikan dalam wawancara? Masihkah ada yang Perkataan. ingat? Perkataan. Apa, Radit? Perkataan Bu. Perkataannya harus gimana? Sopan Bu. Jelas, oke, sopan, harus dan baik. sopan dan jelas, baik. Kemudian ada lagi, Bahasa Bu. bahasanya bagaimana, Radit? Benar. Benar. Bahasanya yang dipakai yang benar. Kayak bahasa baku, misalnya pakai bahasa Indonesia. Perkenalan diri. Memperkenalkan diri. Oke, bisa. Sebelum itu, yang pertama, Mengetahui nama toko. gimana, Pak Res? Menyiapkan wawancara. Mengetahui nama toko. Yang pertama, coba. Kita harus apa dulu? Kita harus menentukan apa dulu sebelum wawancara. Judul. Menentukan wawancara. Pertanyaan. Menentukan apa yang pertama? Topik. Pertanyaan. Nah, misalnya kalian akan melakukan wawancara mengenai manfaat lingkungan. Nah, topiknya itu adalah manfaat lingkungan. Selanjutnya apa? Setelah menentukan topik. Pertanyaan Bu. Menyusun daftar pertanyaan. Menentukan pertanyaan. Oke, menentukan pertanyaan. Sebelum menentukan pertanyaan, kita dapat menentukan pokok-pokok yang akan ditanyakan. Jadi yang pertama, kita bisa menentukan topiknya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita menentukan pokok-pokok yang akan ditanyakan. Dan baru yang ketiga, kita menyusun daftar pertanyaan. Nah, selanjutnya apa? Kalau kita sudah susun daftar pertanyaan, Menghubungi narasumber. Memilih narasumber. sebelum menghubungi narasumber, kita harus menyiapkan apa? Menyiapkan Kamera. Kamera, bisa. Kemudian Handphone. Catatan. handphone, catatan. Catatan. Iya, betul. Alat tulis ataupun alat Itulah dia. perekam. Setelah itu baru kita menghubungi narasumber.
Nah, setelah menghubungi narasumber, kita ngapain? Melakukan apa? Wawancara. Melakukan wawancara, betul Melisa. Setelah itu, setelah kita mewawancarai, kita ngapain? Mencatat hasil laporan wawancara. Menulis hasil wawancara. Oke, betul sekali. Menulis hasil wawancara. Nah, setelah kita memperoleh hasil wawancara, kita dapat membuat apa? Berdiskusi. Sebelumnya, kita buat Laporan. Iya, setelah kita memperoleh hasil wawancara, kita membuat laporan hasil wawancara. Dan yang terakhir, seperti yang disampaikan oleh Syuhadi Aditya, kita bisa mendiskusikan hasil wawancara tersebut. Gagal. Halo semua, berjumpa lagi dengan Ibu Fani. Kemarin, kita telah belajar mengenai langkah-langkah dalam berwawancara. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. HPku kentang bodoh. Namun sebelumnya, masih ingat kamu apa itu wawancara? Ya, tepat sekali. Wawancara merupakan proses tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Selanjutnya, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara? Yang pertama adalah menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan pokok-pokok yang akan ditanyakan. Yang pertama yaitu membaca judul hasil wawancara. Yang kedua, membaca keseluruhan hasil wawancara. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal penting dari hasil wawancara. Nah, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggali informasi dari hasil wawancara. Oke, selanjutnya mari kita berdiskusi. Perhatikan petunjuk yang Ibu tampilkan. Yang pertama, silakan mute mikrofon kalian jika tidak berbicara. Yang kedua, sampaikan hasil LKPD-mu secara bergantian. Yang ketiga, perhatikan jawaban LKPD yang disampaikan oleh temanmu. Yang keempat, kamu boleh memberikan tanggapan atau tambahan jawaban. Yang kelima, sampaikan setelah namamu disebut oleh Ibu. Jadi nanti silakan kalau Ibu menawarkan siapa yang ingin menyampaikan hasil LKPD, silakan nanti sebut nama. Jadi nanti secara bergantian kalian bisa menyampaikan LKPD dan teman-teman yang lain silakan memperhatikan jawaban dari teman-teman kalian dan silakan menambahkan jawaban atau menanggapi. Mungkin ada yang kurang sesuai seperti itu. Paham? Paham. Baik, kita masuk ke LKPD ini. Mengenai sumber energi yang digunakan dan perubahan energi. Silakan untuk yang pertama, siapa yang ingin menyampaikan hasil LKPD-nya? Monggo. Saya, Bu. Siapa? Aku. Oke, silakan Melisa. Sumber energi apa? Langsung gambari itu dulu, Bu. Oke, sebut saja Dari. nomor 1 gitu. Nomor 1, nanti sumber energi yang digunakan apa dan perubahan energinya apa? 1. Angin. Angin menjadi gerak.
2. Sumber energi yang digunakan listrik. Perubahan energi listrik menjadi panas. 3. Sumber energi yang digunakan kimia. Perubahan energi kimia menjadi panas. 4. Sumber energi yang digunakan matahari. Perubahan energi panas menjadi kimia. 5. Sumber energi yang digunakan listrik. Perubahan energi listrik menjadi gerak. Oke, terima kasih Melisa. Tepuk tangan dulu untuk teman kita Melisa. Kasih tepuk tangan dong untuk Melisa. Oke, berdasarkan jawaban dari Melisa, adakah dari teman-teman yang kurang sependapat dengan jawaban Melisa? Sama semua Bu jawabannya. Sama semua, ada yang berbeda? Nggak Ah, ada? aku juga sama. Oke, sama. Kalau jawaban kalian sudah sama seperti Melisa, itu artinya jawaban kalian sudah tepat sekali. Sudah benar secara keseluruhan. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke LKPD selanjutnya. Nah, ini berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan. Silahkan yang pertama. Aku, Bu. Menyampaikan, oke. Silahkan sampaikan hasil pertanian dan hasil perkebunan ya, Aisyah. Oke Bu. Oke, Hasil silakan. pertanian 1. Padi, kapas, jagung, singkong, tebu, kentang, gandum, ubi-ubian. Terus hasil perkebunan kopi, teh, coklat, karet, sawit, daun cengkeh, jagung, kacang Bu. Hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan. Silahkan siapa yang ingin menyampaikan? Saya Bu. Silahkan Aurel. Hasil perikanan gurami, cumi-cumi, udang, kepiting, nilak, kerang, lele, rumput laut, mutiara. Hasil hutan rotan, kayu jati, damar, minyak kayu putih, bambu, kayu meranti, kayu cendana, kapur barus, getah karet. Hasil peternakan telur ayam, telur bebek, daging ayam, daging sapi, daging kambing, susu sapi, susu kambing, benang sutra, bulu ayam, kulit sapi, madu. Oke, terima kasih Aurel. Berikan tepuk tangan dulu untuk Aisyah dan Aurel. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya. Mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di sini ada bahan tambang organik, bahan tambang logam, dan bahan tambang untuk industri. Silahkan. Siapa yang ingin menyampaikan? Aku 1 Bu. Boleh? Yang apa? Angelin? Apa bahan tambang organik, Oke, boleh. Silahkan. minyak, batu bara, aspal, batu bara, aftur. Ada yang ingin menambahkan? Bahan tambang Aku. organik? Iya, Melisa? Bensin sama solar. Oke, bensin sama solar. Emas, perak, pasir besi, nikel. Iya, Dah. ada emas, perak, pasir besi, dan nikel. Ada lagi yang lain? Ada yang menambahkan? Aku. Silakan, Melisa. Biji besi, tembaga, sama mangan. Oke, ada biji besi, tembaga, dan mangan. Ada lagi? Jadi tadi yang sumber daya alam logam, nanti yang seperti yang sudah disebutkan teman-teman tadi betul sekali, kalian juga bisa menambahkan timah ataupun bauksit. Nah, itu nanti bisa ditambahkan. Bauksit dan timah, itu juga termasuk ke dalam sumber daya alam logam. Oke, selanjutnya Angelin, silahkan bahan tambang untuk industri ada apa aja? Batu kapur, batu gamping, batu bara, gas alam, minyak bumi. Gas alam dan minyak bumi itu nanti bisa dimasukkan ke
yang organik ya. Yang gamping itu nanti bisa dimasukkan ke industri. Nah, silahkan ada jawaban lain? Silahkan yang mau Aku lagi. menambahkan. Oke, silahkan Aurel dulu. Berlian, belerang, yodium, asbes, gipsum. Jawaban yang disampaikan Angelin, Aurel, dan Melisa sangat tepat sekali. Nah, kalian dapat menyambahkan pada sumber daya alam untuk industri itu intan, asbes, kaolin. Nah, itu kalian bisa menambahkannya. Nggak apa-apa, ada marmer juga itu bisa ditambahkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya. Luar biasa sekali jawaban dari teman-teman. Nama sumber Ayu, peternakan ayam. Nama narasumber Dewi, perkebunan sayur. 5. Ayah akan terjadi bencana banjir karena sampah di sungai. Ibu akan terjadi tanah longsor karena penggundulan hutan. Kakak akan terjadi kebakaran hutan karena membuang puntung rokok di hutan. Oke, silakan Melisa. Kesimpulannya bagaimana, Melisa? Lingkungan alam harus kita jaga dan pelihara agar lingkungan menjadi bersih dan bermanfaat bagi manusia. Oke, terima kasih Melisa atas jawabannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Melisa dan Angelin. Malam ini kita sudah belajar apa saja ya? Perubahan energi, kemudian Wawancara, selanjutnya energi, sumber energi, ya. Ada apalagi sumber pertanian, Bu. ya, itu tadi mengenai sumber daya alam. Ada apa aja tadi? Hasil pertanian, hasil perkebunan itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, adakah pertanyaan mengenai materi pada malam hari ini? Enggak. Oke, adakah materi yang belum dipahami? Enggak ada. Adakah materi yang menurut kalian masih sulit? Enggak ada. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, selanjutnya Ibu informasikan evaluasi. Nanti kalian bisa mengerjakan batas pengerjaannya sampai besok jam 7 malam. Nanti akan Ibu share link untuk soal evaluasi. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Untuk kegiatan pada besok pagi akan dilaksanakan dengan Pak Adi. Tetap semangat belajar walaupun belajar secara daring, walaupun belajar secara virtual. Tetap semangat untuk mengerjakan latihan soal dan membaca materi ajar yang ada di buku. Mari teman-teman kita berdoa mulai selesai. Oke, terima kasih ya Melisa. Oh, belum? Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu.